Asus ROG Phone 5 Series Raise Your Game. Wow, luar biasa seru banget. banget ya. Hari ini kembali kita akan menyaksikan peluncuran generasi terbaru dari Asus ROG Republic of Gamers, the real gaming phone for those who dare. Yes. Dan setelah pertama kali dirilis pada Desember tahun 2018, ROG Phone menjadi smartphone premium yang menghadirkan sebuah standar baru untuk industri gaming mobile. Yap, benar banget. Sejak diluncurkan sekitar 3 tahun lalu, Asus ROG Phone tidak pernah berhenti berinovasi, Ji. Hal ini terbukti dari peluncuran ROG Phone 2 pada Desember tahun 2019 dan ROG Phone 3 pada Juli tahun 2020. Dan hari ini generasi terbaru akan muncul di hadapan kita, yaitu Asus ROG Phone 5. Dan tentunya ya buat kalian semua yang udah pada penasaran dengan sekeren apa sih ROG Phone 5 Series. Nah, hari ini kita tuh bakal kupas detail sampai dalamnya dan kita bakal tahu keunggulannya secara bersama para pakar-pakarnya. Jadi tenang, gak cuma itu. Untuk kalian seluruh sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, nanti bakal ada friendly match seru antar tim Ambassador ROG Rachel Chia melawan tim Bang Pen dalam mode Grafik Mobile Legends Bang Bang. Wow, seru banget ya. Seru banget. Tapi ya Anda, para viewers juga bisa ikutan loh Momochan. Karena buat kalian semua nanti yang nonton itu bisa berpartisipasi mengikuti kuisnya dan dapetin hadiah. Hadiahnya apa tuh? Tahu nggak hadiahnya apa? Mau Aduh, tahu, masa tapi Momochan nggak kita tahu bakalan sih? simpen dulu ya, Ji. Yes, bener Karena kita mau kasih tahu ke teman-teman kalau kalian pengen ikutan, itu caranya gampang banget. Kalian bisa kasih tebakan kalian melalui kolom komentar di live stream YouTube dari Asus ROG Phone Indonesia. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk pilih hashtag Team Rachel atau hashtag Team Bang Pen. Terus jangan lupa, yang pasti harus ada captionnya juga. Pokoknya jangan sampai lupa ya. Captionnya itu hashtag Raise Your Game dan hashtag ROG Phone 5 ID. Dan nantinya bakal ada satu pemenang beruntung yang akan mendapatkan sebuah ROG Phone 5. Wow, luar biasa Udah aku aja yang banget. ikutan deh. Ih, jangan dong. Aku aja. Aku juga mau ikutan. Tapi yang pasti ini khusus buat teman-teman viewer yang ada di rumah. Nah, pemenangnya itu kan nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi buruan ikutan dari sekarang. Siapa tahu komen kamu yang beruntung. Nah, daripada kita lama-lama, Ji, mendingan langsung aja kita mulai acara pada hari ini bersama saya Momochan. Dan saya Oji, inilah peluncuran generasi terbaru dari Asus ROG Phone 5 Series Raise Your Game. Nah, untuk mengetahui seberapa canggih the real gaming phone ini, mari kita sambut Asus Indonesia Marketing Manager Ibu Davina Larissa. Hai, selamat malam semua. Saya Davina Larissa, Asus Indonesia Marketing Manager. Senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan Anda dalam acara peluncuran smartphone ROG yang pertama pada tahun 2021. ROG Phone 5 Series Raise Your Game. Dalam kesempatan ini saya juga berharap Anda semua menonton acara ini dalam keadaan sehat dan aman. Berbicara mengenai industri gaming, saya yakin brand ROG baik itu desktop, laptop, atau phone tentu saja lekat dalam benak Anda sebagai device terdepan yang menghadirkan pengalaman terbaik bagi para gamers di seluruh dunia, terlebih di Indonesia, karena sejumlah fitur-fitur andalan yang dimilikinya. Tentu saja pernyataan ROG sebagai nomor 1 bukanlah tanpa data. Dengan bangga kami mengumumkan kami terus berada di posisi puncak dengan menjadi merek laptop gaming nomor 1 di Indonesia sejak tahun 2015 sampai saat ini. Sepanjang tahun 2020, bahkan kami telah memimpin pasar dengan lebih dari 50% market share. Salah satu alasan mengapa kami sangat kuat dalam memimpin pasar adalah karena dedikasi Asus dalam inovasi dan dalam desain. Hal ini dibuktikan dengan ribuan penghargaan yang Asus dapatkan sampai saat ini, baik secara global maupun secara lokal. Bahkan bila kami hitung secara rata-rata, Asus mendapatkan 11 penghargaan setiap harinya. Luar biasa bukan? ROG Phone 5 juga mendapatkan review yang sangat positif dari media-media teknologi, baik di level lokal maupun global.
Salah satu gebrakan Asus yang menjadikan ROG semakin kuat adalah dengan hadirnya ROG Phone 1 yang diluncurkan di Computex tahun 2018. ROG Phone ini mendapatkan banyak sekali review positif di dunia mobile gamer sampai banyak mobile gamer Indonesia yang meminta Asus Indonesia untuk menghadirkan ROG Gaming untuk hadir di sini. Di Indonesia sendiri, ROG Phone memulai debut pertamanya dengan merilis ROG Phone 2 pada 2019 lalu. Ketika itu kami menargetkan ROG Phone menjadi perangkat gaming nomor 1 yang paling diminati di Indonesia. Terbukti pada tahun 2020, ROG Phone 3 menjadi smartphone gaming yang paling dinantikan saat itu karena membawa sejumlah teknologi canggih dan mutakhir seperti prosesor tercepat di kelasnya dengan frekuensi lebih dari 31 GHz, layar dengan refresh rate paling tinggi yakni 144 Hz, serta ekosistem aksesoris pendukung yang begitu lengkap. Berdasarkan teknologi dan inovasi yang disediakan ROG Smartphone sampai saat ini, sejak tahun 2018 kami meyakini bahwa tidak ada smartphone gaming lain yang layak disebut sebagai the real gaming phone selain ROG Phone. Untuk alasan itulah, meneruskan lini produk gaming phone sebelumnya, kami dengan bangga memperkenalkan kepada Anda semua smartphone gaming terbaru ROG untuk Anda yang berani menjadi pemenang. ROG Phone 5 Series level tertinggi untuk Anda, mobile gamer. ROG Phone 5 Series hadir dengan desain yang benar-benar berbeda. Sehingga tidak hanya powerful berkat ditenagai oleh prosesor Snapdragon 888 5G mobile platform, namun juga stylish dengan kehadiran dot matrix design dan warna stone white yang eye-catching. Saatnya raise your game untuk Anda yang berani menang.
Wah, keren-keren semuanya. Asus ROG Phone 5 series yang baru ini benar-benar luar biasa memocan. Dan tentunya yang sudah resmi diluncurkan di Indonesia. Apalagi seluruh sobat gamers dimanapun kalian berada, aku udah yakin. Udah gak sabar banget pengen tahu teknologi apa aja sih yang dibawakan oleh smartphone gaming termutakhir dari Asus. Bener banget Ji, makanya nih untuk membahas lebih dalam lagi tentang kecanggihan dari Asus ROG Phone 5 series ini, Yes. kita udah kehadiran 3 pembicara kita yang luar biasa loh. Siapa aja tuh? Nah yang pertama kita kedatangan Kak Advent Jose selaku mobile phone dan gaming produk marketing Asus Indonesia. Wow, halo Kak Jose. Nah yang kedua kita juga kedatangan Kak Wasa Wirman sebagai techno influencer. Wow, ini dia nih yang dicintai oleh para sobat-sobat di rumah lah. Halo Kak. Halo. Nah yang terakhir nggak kalah kerennya dong Ji, kita kedatangan Pak Dominikus Susanto selaku Senior Manager Business Development Qualcomm Indonesia. Luar Halo. biasa. Apa Halo kabar? Bapak. Wow luar Selamat biasa malam banget semua. ya. Nah untuk yang pertama kita sapa dulu Kak Jose nih terlebih dahulu. Halo Kak Jose. Halo Momo, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa ya. Nah sekarang daripada lama-lama boleh dong share ke kita kira-kira apa aja sih yang baru dari Asus ROG Phone 5 ini? Oke, sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dan juga rasa bangga saya karena akhirnya ROG Phone 5 bisa resmi hadir di Indonesia. Dan saya pada hari ini bersama dengan 3 pembicara lainnya akan memaparkan mengenai teknologi mutakhir yang ada pada ROG Phone 5. Pertama-tama nih Momo, jadi ROG Phone 5 itu dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 888 Wow. 5G Mobile. Dengan prosesor itu, pastinya smartphone ini udah bisa membantu para gamer untuk memenangkan setiap pertandingan. Wow luar biasa langsung auto win ya. Nah karena Asus ROG Phone 5 ini sudah didukung oleh prosesor seluler Qualcomm Snapdragon 888 5G, boleh dong dari Pak Susanto nih Ji. Yes, kali ini boleh dijelaskan sedikit nih Pak. Iya, jadi kalau dari sejarahnya itu Asus ROG itu ROG Phone selalu menggunakan prosesor paling cepat, paling kencang, paling powerful yang ada saat itu. Wow. Dan itu juga saat ini dibuktikan di ROG 5 itu menggunakan Snapdragon 888 itu adalah prosesor mobile yang paling kencang saat ini. Ya, jadi itu bisa memberikan performance yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan para gamer. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi nilai utamanya, dari sisi CPU-nya misalnya itu juga meningkat kemampuannya sampai 25%. Grafik, kalau gaming itu kan pasti grafik ya naik sampai 35%. Tapi yang penting adalah itu enggak sampai bikin baterai jadi boros. Ya, gitu. Menarik Jadi sekali. juga itu merupakan hal-hal yang mendukung untuk performance di ROG 5, tapi jangan lupa ini juga merupakan sebuah mobile platform yang lengkap. Dia support 5G, support AI, dan ya, generasi terbaru, kamera juga menggunakan teknologi yang tinggi, dan yang penting adalah Snapdragon Elite Gaming. Nah, apa itu Snapdragon Elite Gaming? Itu merupakan satu rangkaian fitur-fitur yang untuk mendukung para gamer supaya main gamenya itu lebih lancar. Ya, baik dari sisi audio, dari visual, koneksi, dan juga untuk daya tahan baterai. Nah itu hal-hal yang utama di ROG 5 ini dengan Snapdragon 888. Wow. Pantes saja ya. Ini handphone termutakhir ya kan. Abad ini. Setuju banget Luar Ji. biasa. Berarti bisa dibilang ROG Phone 5 ini adalah handphone terbaik dari sisi performanya, benar gak? Betul sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Asus ROG Phone 5 adalah smartphone Android dengan performance paling terbaik terbest saat ini. Wow, luar biasa. Tapi Kak Jose, aku penasaran sih. Kalau ngomongin handphone gaming ya, biasa tuh cepet panas gitu loh Kak Jose. Nah, biasanya kalau udah cepet panas itu biasanya mengganggu kinerja kita kalau kita lagi main game. Nah, kira-kira solusinya ROG ini apa nih buat masalah ini? Oke, jadi ngomongin soal panas berarti kan kita ngomongin soal thermal solutions. Tapi sebelum itu saya mau cerita juga bahwa ROG Phone punya performance yang bisa dikustomisasi.
Jadi ketika kita mau performance-nya meningkat banget, kita bisa pilih namanya X mode. Ketika kita ingin menggunakan sehari-hari, kita bisa pilih yang namanya dynamic mode. Dynamic mode. Oh. Nah, jadi ada berbagai macam customisasi yang bisa dilakukan pada performance-nya ROG Phone. Berarti menyesuaikan ya. Betul. Kemudian bicara soal thermal design, ROG Phone sudah dilengkapi dengan yang kita sebut sebagai CPU centered design. Nah, di mana jadi ada ruang komponen untuk CPU berada di tengah atau diletakkan di tengah, Momo. Dan kita juga punya 3D vapor chamber di dalamnya. Hal itu untuk memastikan bahwa ROG Phone tetap dingin, tetap cool meskipun dipakai dengan durasi yang panjang dan juga yang dengan intens. Wow, berarti nggak Wow. perlu takut panas Ji kalau misalnya push rank sampai subuh. Inilah jawaban untuk kalian seluruh ya. Orang-orang yang suka main mobile gaming, HP-nya nge-frame adalah ROG Phone 5. Ya, dan ada tambahan lagi sebenarnya. Jadi Apa kita tuh? juga Apa tuh? punya yang namanya Aero Active Cooler 5. Jadi kipas eksternal tambahan yang bisa di-attach di belakang ROG Phone. Itu akan memberikan pendinginan Oke. kepada CPU 10 derajat lebih dingin. Kemudian pada permukaan device-nya atau surface-nya 15 derajat lebih dingin. Wah ini double-double banget dan Betul. pastinya dijamin nggak nge-frame. Nggak mungkin nih Cimo. Ini udah fix banget, valid, no debat. Tidak akan nge-frame sama sekali. Gak bakal nge-frame, gak bakalan panas ya Ji ya. Tapi aku ada mau aku bahas nih. Aku pengen Boleh. bahas tentang layar. Nah kali ini tapi aku mau ngobrolnya sama Mas Wasa nih. Sebagai Oke. seorang tech reviewer, influencer. Wis, keren banget. Bahkan orang di sini semua tuh ada yang ngefans loh sama Mas Wasa. nih. Waduh. Mas Wasa nih Berlebihan. untuk bermain game Hai. di perangkat seluler nih. Seperti apa sih layar yang paling terbaik untuk mereka para gamers? Oke, layar terbaik sebenarnya di ROG Phone 5 ini tuh udah oke banget. Pertama nih ya, kalau ngomongin teknisnya dulu, kita tuh dikasih layar yang AMOLED dari Samsung. Selain AMOLED itu kan warnanya juga gonjreng banget ya. Kita tuh juga dapat refresh rate sampai 144 Hz per 1 millisecond untuk touch responsifnya. Wow itu Jadi responsif banget dong. Iya, jadi selain 144 Hz mulus banget, ini 1 millisecondnya itu ya tahu sendiri lah ya, teman-teman yang biasa main gaming juga pasti ya tahu lah, sentuhannya tuh langsung langsung respon dengan baik. Nah Kawasa, selain itu selain tadi refresh rate yang Kawasa udah bilang ke kita, kira-kira fitur apa lagi sih yang paling Kawasa tunggu sebagai techno influencer nih? Oke, masih di dalam kita ngomongin soal layarnya ya, yaitu dia pakai kaca perlindungan Corning Gorilla Glass Victus, yang mana dia tuh lebih tahan benturan sama goresan. Jadi bisa dibilang untuk smartphone ROG Phone 5, dia tuh kalau ngomongin layar ya, dia punya layar yang terbaik, tertangguh, terkuat untuk smartphone gaming saat ini. Wah cocok banget nih buat orang-orang yang suka jatuhin handphonenya. Nah, Ini aman banget amit-amit main. tapi ya. Tapi kalau ngomongin gaming ini nggak lengkap banget kalau main game nggak dengan suara yang menggelegar. Nah gimana nih suara dari ROG Phone 5 kali ini nih Mas Jose? Thank you banget Oji. Jadi bener banget memang main game tanpa audio yang kurang atau yang kurang menggelegar itu kayaknya kurang enak. Nah karena itulah ROG Phone 5 sudah dilengkapi dengan speaker ganda 7 magnet simetris, di mana membuat kualitas audionya menjadi lebih bagus pastinya untuk main game. Kemudian itu juga diseimbangkan lagi dengan kita bekerjasama dengan Direct untuk membuat audio yang bisa memberikan pengalaman gaming yang terbaik saat ini. Jadi ketika si ROG Phone 5 dikeluarkan audionya atau dinyalakan audionya itu bisa diseimbangkan dengan musik, bisa diseimbangkan juga dengan game-game yang berjalan. Dan ROG Phone 5 juga sudah dinobatkan oleh DxOMark sebagai smartphone gaming dengan audio terbaik saat ini. Wow, Luar biasa ini ya. mabar sama temen-temen nih. Se-RT sih yang mengamuk kayaknya ya. RT Sebenarnya ya. masih ada satu lagi. Apa tuh? ROG Phone 5 juga memiliki 3.5 audio jack. Wow, itu sih dibutuhin 3.5. banget sih sama anak muda. Nyari jacknya gampang soalnya. Bener banget, itu di mana-mana juga ada ya. Yes. Wow, tapi nih kalau udah ngomongin layar, udah ngomongin refresh rate, udah ngomongin audio, gimana dengan permasalahan baterai nih Kak Jose? Karena kalau kita main game itu pasti butuh baterai yang awet dong. Panas lagi, cepet boros, apalagi kan suaranya besar banget gitu. Nah, bicara soal baterai, jadi ROG Phone 5 ini punya baterai dengan kapasitas 6000 mAh. Dan kita membaginya menjadi 2 baterai di dalamnya
3000 dan kita tempatkan dengan sangat baik sehingga tidak mengganggu kenyamanan gamer saat bermain, Momo. Wow, luar biasa sekali ya. Terus kalau misalnya dari Pak Susanto sendiri nih, kira-kira dari Qualcomm sendiri itu fiturnya untuk baterainya sendiri tuh seperti apa sih? Ya, jadi dengan baterai yang besar itu tentu membutuhkan pengisian yang lebih cepat dan juga aman. Apalagi kalau untuk gamers itu penggunaannya kan intensif ya. Jadi untuk charging baterai menggunakan teknologi Qualcomm Quick Charge 5. Itu yang Oh. paling terakhir teknologi charging dari Qualcomm yang paling canggih Yang saat paling ini. terupdate ya? Betul. Wow, luar Lebih biasa. cepat dan tetap aman. Oh, yang pastinya nggak ngerusak baterai, terus udah gitu fast Enggak. charging juga ya? Betul. Wah, luar biasa banget, Ji. Oke, ini mumpung masih ngomongin soal baterai, gue nyamperin langsung ya. Boleh. Jadi pengalaman saya pribadi waktu nyobain ngecas ini handphone ROG Phone 5, ini tuh menyenangkan sekali. Kalau dari waktu itu sih ngetesnya dari 9% sampai 100% sih tetap ya membutuhkan waktu tuh sekitar 1 jaman. Cuma di 30 menit pertama itu menyenangkan. Ngisinya tuh bisa nyampe 70%. Setengah Wow. jam loh. Wow, Ya. setengah jam doang ya. Ah. Tapi aku juga punya penasaran sedikit pertanyaan untuk Mas Jose. Ini agak sedikit berat nih. Apa sih yang membedakan ROG Phone 5 ini dengan The Others Gaming Phone? Oke, jadi pertama-tama yang paling membedakan ROG Phone dengan The Others Gaming Phone adalah kumpulan fitur gaming yang dimiliki ROG Phone. Hmm. Apa aja itu? Pertama, kita punya yang namanya AirTrigger 5. Oke. Inilah alasan kita menciptakan AirTrigger 5 agar smartphone gaming ROG Phone sangat berbeda dengan smartphone gaming lainnya. Ya, jadi pertama ada fitur yang namanya motion control. Ini memungkinkan para gamer untuk mengatur gerakan dalam game, misalkan berbelok ke kiri atau ke kanan, itu hanya dilakukan dengan memiringkan smartphone ke kiri atau ke kanan. Kemudian juga ada fitur ultrasonic button, di mana pada sisi bagian kanan dan juga pada sisi ujung logo ROG Phone, itu terdapat fitur e-trigger sebenarnya. Dan saat digunakan dalam posisi horizontal, itu bisa diatur sebagai tombol L1 dan juga R1. Kemudian kita juga punya fitur Aero Active Cooler 5, sebagai kipas tambahan tadi yang fungsinya, selain untuk mendinginkan smartphone, juga mempunyai tombol fisik di bagian belakang yang bisa di-custom untuk sebagai tombol tambahan ketika bermain game. Jadi di dalam AirTrigger 5 dengan Aero Active Cooler 5 juga ada ultrasonic button dan motion control. Fitur-fitur itu semua memberikan gamer berbagai kemampuan untuk mengontrol dan memenangkan permainan. Kira-kira itu yang paling membedakan ROG Phone 5 dengan The Others Gaming Phone. Wow, benar-benar dibuat khusus gamer ya, Ji ya? Memang ini benar-benar khusus orang gamers. Wajib. Ini kalau belum punya ini belum jadi gamers sih kalau menurut aku ya. Iya, makanya bener banget. Tapi ada fitur lain gak sih Kak Jose selain dari yang Kak Jose tadi udah sebutkan? Mungkin dari wifi-nya, karena main game itu kan butuh koneksi yang cepat ya. Sinyal sih nomor satu, biar nggak spike, biar bisa dibilang ya nggak kentang sinyalnya gitu, nggak patah-patah. Oke, jadi kalau ngomongin soal sinyal, kita juga ada fitur yang namanya Hyperfusion Technology. Jadi fitur ini itu memperkuat signal dan kecepatan untuk koneksi internet untuk mendukung permainan multi pemain atau multiplayer. Sehingga ROG Phone 5 juga adalah merupakan salah satu smartphone yang memiliki dukungan untuk generasi teknologi Wi-Fi 6E. Wow. Ini sebenarnya aku lebih penasaran sama Pak Dominik sih. Pak, ini nih katanya dia punya Fast Connect ya? Ya, jadi Wi-Fi 6E itu merupakan salah satu fitur yang diusung oleh Snapdragon 888. Ya, dengan ada yang namanya komponen yang namanya Fast Connect 6900. Oh, Ya, jadi berbagai fitur connectivity itu sudah dihandle oleh komponen ini termasuk Wi-Fi 6E. Dia kecepatannya bisa up to 3,6 gigabit per second loh. Cepet banget tuh. wow, tepuk tangan dulu boleh kali ya, tepuk tangan dulu ya. biasa. Gokil, tuh kenceng Waduh. banget loh. Terus ada lagi nggak sih nih Kak Jose fiturnya? Pasti aku rasa masih banyak sih fitur dari ROG Phone 5 ini. Pastinya, jadi selain itu juga untuk mendukung kenyamanan permainan multiplayer tadi ya, menambahkan adalah kita punya mic dengan, kita punya 4 mic di dalam ROG Phone atau quad mic. Nah, sehingga ini memungkinkan para gamer itu untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, dengan para gamer lain dengan lebih baik meskipun dari berbagai macam angle mau. Oh, jadi suaranya tetap jernih, suaranya tetap jelas ya Kak Jose Betul ya? sekali.
Wow, luar biasa. Apalagi nih, apalagi? Langsung Kak Jose. Oke, jadi juga kita punya yang namanya side mounted port. Nah jadi biasanya kan gamer kalau lagi ngecas sambil main HP itu terganggu dengan kabel yang ada di sampingnya Iya, kan. ada yang nyangkut gitu ya, ada Oke. yang mengganggu. Nah ROG Phone ini ada fitur side mounted port di mana kita bisa mencolokkan charger di bagian bawah sehingga itu tidak akan mengganggu jalan permainan ketika dimainkan. Wow. Oh, ini penting loh. Ini sebenarnya apa ya? Minor tapi impactnya tinggi. Impactnya Nah, besar ya. Mungkin Mas Wasa bisa lihat tuh lokasinya di mana? Ya, side mountain kan tadi katanya ya. Oh, Iya. Nah, yang tapi di pada saat tengah kita lagi ya. main landscape begini, jadi Hmm. dari bawah. Jadi nggak keganggu nih tangan kanan kiri kita. Wow. sini. Oh, jari manis Ngecas ya. kita nggak kelilit kabel lah ya. Ya, Nggak kayak yang lain gitu loh. betul sekali. Wow, luar biasa. Tapi kalau ngomongin Asus ROG Kak Jose, pastilah yang namanya Asus ROG itu terkenal dengan RGB-nya ya nggak sih? Warna-warni sih. Iya. No RGB no party ya katanya. Yoi. Benar banget. Nah mungkin bisa dijelasin ke kita nih. Oke, ya juga jadi desain pada ROG Phone 5 ini itu sangat berbeda ya dengan ROG generasi sebelumnya. Di mana pada ROG Phone 5 desain untuk aura RGB-nya ini kita sebut sebagai dengan aura RGB lighting dan membuat pengalaman gaming ini jadi semakin menyenangkan Mo. Contohnya, jadi kita bisa membuat spektrum warna yang berbeda pada ROG Wow. Phone 5 dan bisa disesuaikan dengan kemampuan, misalkan bisa disesuaikan dengan saat kita bermain game, untuk bisa disesuaikan juga dengan musik yang lagi kita putar, Oh, ataupun juga menunjukkan keadaan CPU dan juga GPU di dalam game. Itu Wow. contohnya di Mas Wasa ya, Tuh. lagi dinyalain. RGB-nya dinyalain ya, bisa disorot ke sana. Sombong betul. keren nih. No banget. RGB, no party. party. Bukan RGB. kaleng-kaleng nih bos. Nah tapi Bener-bener. ya, aku juga mau nanya nih. ROG ini terkenal dengan kecanggihannya yang dimana kalau nggak salah dia tuh punya satu aplikasi yang bisa menggabungkan, mensinkronisasi apapun yang dimiliki oleh ROG nih katanya. Iya, betul banget, Oji. Jadi aplikasi itu namanya adalah Armoury Crate. Oke. Jadi di dalam Armoury Crate ini kita bisa melakukan berbagai macam kustomisasi ataupun game profiling di dalam ROG Phone 5. Seperti misalnya melakukan overclock, menyetel air trigger, kemudian juga mengatur aura RGB lighting, kemudian juga mengaktifkan X mode, mengatur skenario profile, dan juga mengkonfigurasi aksesoris. Pokoknya ada banyak banget hal yang bisa diatur di dalam Jadi di Armoury satu aplikasi itu. betul. Wow. Ada lagi nggak sih Kak Jose? Pastinya. Apa Jadi tuh? juga kita punya fitur yang namanya haptic feedback. Apa tuh? Fitur ini itu bisa mengikuti efek yang ada di dalam permainan game. Oh. Oke, kemudian juga ada scout mode. Di mana jadi layar bisa berubah menjadi negatif warnanya. Hmm? Itu untuk melihat musuh dengan mudah. Oh, I Oke, see. kemudian juga ada fitur quick control. Tombol virtual yang bisa kita pilih menu dengan cepat tanpa mengganggu permainan. Hmm. Kemudian juga ada e-sports mode. Nah ini berguna banget nih. Jadi kan Apa biasanya tuh? kita nggak mau diganggu kan Iya. saat Setuju. main game. Gamers kan? nggak mau ditelepon lagi main sis tolong. Nah kita bisa mengaktifkan fitur ini dan mengaktifkan fitur yang namanya do not disturb. Jadi nggak akan ada panggilan, nggak akan ada teks untuk kita saat lagi bermain game. Wow, luar biasa banget ya, dari fitur-fiturnya tuh udah keren banget. Tapi dari ROG ini bisa dibilang kayak ada nggak sih satu fitur yang bisa mungkin menghubungkan komunitas gamenya nih Kak Jose? Nah jadi di dalam smartphone ROG Phone itu ada yang namanya ROG Connect. Oh, ROG Connect ini semacam sosial media di mana para pengguna ROG Phone bisa berinteraksi dengan seluruh gamer di seluruh dunia dengan misalkan membagikan gameplay mereka, kemudian Oh. saling berinteraksi di dalam satu komunitas game yang besar. Oleh karena itu saya mengajak para ROG Phone users untuk ikut mencoba ROG Connect ini. Wow, harus ikutan ya biar bisa ngobrol-ngobrol juga Betul sama sekali. teman-teman gamers yang lain. Tapi aku mau nanya ke Mas Wasa. Apa tuh? Sebagai seorang influencer, Mas Wasa menurut Mas Wasa, Apa tuh? kan, gamers ini kalau punya gaming phone kayak ROG lah, itu dia masih butuh nggak sih kamera-kamera yang bagus untuk selfie atau foto bareng sama teman-teman? Oke, kamera di smartphone gaming. Yes. Kalau menurut saya pribadi, it's nice to have it. Kenanya kayak gitu. Jadi, ya walaupun ini kan handphone gaming lebih kepakainya buat main game ya. Tapi kan Yes. balik lagi ini adalah smartphone. Kalau nggak ada kamera tuh kurang asoy gitu loh. Dan juga ini kan ROG Phone 5 udah gue cobain sendiri dan gue bandingin juga di rumah tuh masih ada ROG Phone 3. Ya. Kameranya lebih bagus.
Lebih bagus Wow. ya, wow luar Fix, biasa. fix. Nah, kalau misalnya menurut Kak Wasa lebih bagus. Nah, menurut Kak Jose sendiri nih, gimana sih kualitas dari kamera ROG Phone 5 ini? Oke, jadi ROG Phone 5 juga memiliki kamera yang tadi seperti Wasa bilang, walaupun gamers itu hanya nice to have, tapi kita sudah membekali kameranya dengan sangat baik. Jadi di depan, di lensa depannya kita punya lensa 24 megapiksel untuk selfie dan group video. Kemudian di bagian belakang kita punya lensa Sony IMX686 sebesar 64 megapiksel. Kemudian kita juga punya kamera kedua yang bisa menggunakan ultra wide angle sebesar 13 megapiksel dan juga masih dilengkapi dengan kamera makro untuk kebutuhan makro fotografi. Nah, ada juga fitur-fitur yang bisa membuat ROG Phone ini dari sisi kamera itu sangat sangat mumpuni gitu. Seperti contohnya fitur Pro Video Mode maksudnya. Kemudian juga ada free zoom, ada wine filter dan fungsi akustik fokus untuk membuat kualitas audio dan video pada ROG Phone ini itu menonjol, Oji. Berarti ini cocok banget nih buat orang-orang ganteng kayak saya ya punya handphone ini ya. Biar lebih terlihat jelas gitu profile Approve. picture dari gamenya. Approve. Tapi Oji aku mau nanya. dari yang kurang bagus jadi ganteng banget pakai ROG Nah Phone 5. maka itu alasannya. Makanya. Tapi aku sebenarnya juga penasaran lagi sama Pak Susanto. Aku mau nanya nih Pak Susanto. Apakah Snapdragon 888 5G Mobile ini mendukung sisi fotografi dari ROG Phone 5? Iya, justru fotografi itu harus sangat didukung oleh prosesor. Oh. Ya, di dalam Snapdragon 888 ini ada yang namanya Spectra ISP, itu adalah triple kamera prosesor yang bisa memproses data image dengan sangat cepat. Itu speednya bisa sampai kecepatannya itu bisa 2,7 gigapiksel per second. Oke. Jadi kita mau motret dalam kondisi apapun, mau cepat langsung gerakan yang cepat kita tekan langsung akan bisa jadi bagus. Low light juga bagus karena processingnya, AI-nya itu semua bekerja sama sehingga itu menghasilkan foto yang kualitasnya lebih baik. Kayak tadi Wasa udah coba dibandingkan dengan sebelumnya. Itu yang bikin kita jelas berarti ya Iya, fotonya pas betul. di capture mukanya bener-bener jadi tampan dan rupawan. Muka-muka Oji yang biasanya ngeblur jadi gak ngeblur ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Sama-sama. Tapi aku masih penasaran juga nih Kak Jose. Nah biasanya kalau kita main game itu kan ada konsolnya gitu loh, ada aksesorisnya. Biar ngegame itu makin keren. Nah kira-kira aksesoris apa aja nih yang disediakan sama ROG Phone 5 ini? Oke, nah bicara soal aksesoris, ROG Phone 5 itu kan lengkap ya. Tidak hanya ngomongin soal fitur gaming, tapi juga sebagai sebuah smartphone gaming, dia aksesorisnya tuh sangat mendukung untuk kemampuan gaming. Apa aja tuh? Oke, pertama kita memiliki yang namanya ROG Kunai Gamepad. Nah, ROG Kunai Gamepad ini membuat pengalaman game mobile itu jadi semakin menyenangkan, Momo. Karena selain desainnya yang modular, sehingga ini juga memungkinkan untuk para gamer nih gampang membawa si Kunai Gamepad ini. Oh. Oke. Jadi serasa memiliki kontrol konsol gamepad gitu ketika menggunakan si Kunai Gamepad ini. Familiar lah ya. Betul. Kemudian juga ada Aeroactive Cooler 5 seperti yang tadi. Fungsinya sebagai kipas tambahan di belakang ROG Phone 5. Kemudian juga ada fitur di belakangnya tombol extra button untuk di custom sebagai tombol ekstra untuk permainan. Yang LR itu ya? Betul. Oke, terus apa lagi tuh? Kemudian juga ada ROG Lighting Armor. Jadi ini tuh aksesori ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi handphone, tapi juga membuat handphonenya semakin cakep atau cuakep gitu. Cuakep. Jadi tuh aksesorisnya tuh bukan cuma sebagai aksesoris, tapi mempercantik ya. Betul. Karena tadi itu bisa dipergunakan dengan fitur Aura RGB lighting tadi, kemudian juga bisa disesuaikan dengan wallpaper, kemudian juga memberikan gaya khas sendiri sebagai seorang gamer gitu ketika menggunakan si Aura menggunakan aksesoris ini. Wow. Kemudian juga kita punya earphone gaming ROG Zetra 2 Core. Nah, ada fitur-fitur di dalam ROG Zetra 2 Core ini seperti Active Noise Cancellation, kemudian juga ada silicon cair bernama SLR, kemudian juga ada pencahayaan Aura Sync RGB dan konektor USB Type-C untuk ROG Phone 5, kemudian juga untuk PC, Nintendo Switch, dan lain-lainnya. Wow. Nah, tapi Momo-chan, apa tuh? tadi tuh Ibu Davina juga sampaikan kalau ada ROG Phone 5 yang versi Ultimate. Boleh nggak dibahas dikit Mas Jose? Kepo nih.
Oh ya, jadi ROG Phone 5 Ultimate itu adalah smartphone Android terkuat saat ini karena dia memiliki bahkan RAM 18 GB, satu-satunya smartphone gaming dengan RAM 18 GB di dunia saat ini. Waduh, aku mau kasih title deh buat itu handphone. Apa tuh? ROG Phone 5, handphone terkuat di bumi. Mantap. Keren banget. Keren banget. Terus udah gitu apa lagi nih Kak Jose? Oke, Kalau jadi ngomongin ROG Phone 5 Ultimate tadi. Oke, jadi si ROG Phone 5 Ultimate ini selain dengan kapasitas RAM yang amat besar tadi, dia juga sebenarnya adalah paket komplit dari seluruh ROG Phone 5 itu sendiri. Oh, Jadi dia punya 2 tambahan tombol di belakangnya sebagai kita bisa kustomisasi sebagai tombol tambahan juga. Jadi selain di sisi kanan kiri atas, di bagian sisi bawah juga ada gitu. oh gitu. Ini membuat ROG Phone 5 Ultimate memiliki total 18 kontrol yang bisa diubah-ubah gitu atau bisa di custom. 18 Jadi, kontrol. Bisa dibilang wow. ya ini adalah smartphone dengan ya yang paling ultimate dari ROG Phone. Oh, yang paling canggih Yang pokoknya paling ya. canggih. Yang paling canggih. Wah, terus udah gitu kalau ngomongin masalah desainnya gimana tuh Kak Jose? Oke, jadi dari sisi desain si ROG Phone 5 Ultimate ini juga punya yang namanya monochrome design atau Monochrome monochrome design. display di belakangnya. Oke. Ini membuat ROG Phone 5 Ultimate ini berbeda dari ROG Phone 5 series yang biasa. Wow, pokoknya yang paling keren, yang paling canggih ya. Betul. Wow, luar biasa. Terus apa lagi nih Kak Jose? Aku penasaran sih. Oke, jadi selain itu juga nih, selain ketika nanti gamer membeli ROG Phone 5 Ultimate, dia akan mendapatkan yang kita sebut sebagai ROG Ultimate Fan Gift Collection. Wow, Wow, menarik tuh. bentar. Ini didengar-dengar ya. Ini kan tembok bisa ngomong nih. Apa tuh? Katanya tuh ROG punya kejutan. Oh ya, kejutan apa sih Kak Jose? Penasaran nih. Kejutan apa sih Momocan? Boleh dong tanyain dong. Kak Jose kasih tahu dong. Penasaran nih. Ya, jadi hari ini itu selain kita ingin memperkenalkan ROG Phone kepada pemirsa di rumah, kita juga ingin memberikan Kabar satu baik kah? kejutan dan kabar baik. Wow, apa tuh? Jadi hari ini kita berkolaborasi dengan Never to Lavish. Wah. Dan kita membuat sepatu eksklusif dan limited edition bersama dengan Never to Lavish. Hand painted Nike Air Jordan 1. Air Jordan. Satu. Nike. Kasih lihat dong, boleh gak sih dikasih lihat gitu? Oke. Ini nih. Iya, aku penasaran sih. Ya ukuran sepatuku sih 36 sih. Wah, Momocan gak mungkin ada sih Ini kali dia. ini. Sepatunya. Wow, ini yang limited edition. Ini limited edition. Wow. Kita hanya membuat 15 pasang saja. Atau bisa dibilang juga hanya 15 pasang di dunia sih. Wow, Karena kan negara lain nggak buat ya. 15 pasang, satu Momocan, satu Oji, satu Pasusanto, satu Kawasa. Masalahnya ini Kenapa? handphone udah terkuat di bumi. Udah Cuma tercanggih. ROG Phone 5 doang. Ini dibikin lagi sepatu limited edition cuma ada 15 di bumi. Di Waduh. bumi, di dunia loh. Ini buset. gimana para gamers gak pusing 7 keliling palanya dibuat sama Waduh. ROG nih. Pasti pada nggak mau ketinggalan gak sih Ji? Gila, keren banget ya. Ini ROG Phone 5 sih, emang aku udah akuin pokoknya handphone terkeren, tercanggih saat ini ya Ji ya. Wah, jadi bener-bener deh ya. Ini adalah salah satu surprise attack buat kita juga ya, jujur ya, para hostnya juga kan gamers nih soalnya ya benar. ngomong-ngomong. Tapi untuk seluruh viewers dimanapun kalian berada di YouTube juga, pokoknya kalian jangan kemana-mana. Karena habis ini bakal ada friendly match antara brand ambassador ROG yaitu Rachel Chia akan melawan tim content creator dari Bang Pen. Pokoknya stay tune di sini.
ini kita sebentar lagi bakal masuk ke game match yang udah ditunggu-tunggu. Aku sih udah gak sabar banget, Ji. Aku juga udah gak sabar banget dan Momo-chan, boleh gak sih aku langsung panggilin timnya aja? Udah gak sabar nih. Langsung aja, Ji. Oke, langsung saja kita bakal langsung panggilkan tim yang akan bertanding. Langsung saja, ini dia dari brand ambassador. Ada Rachel Tia akan melawan Bang Pen dari tim Content Creator. Yeay! Wow, tim Bang wow. Pen di sebelah kanan, Yes, tim Rachel Chia di sebelah kiri. yes banget. Dan Momo-chan, ada Apa yang tuh? harus kamu tahu. Apa Dan tuh? ini informasi untuk kalian semua. Kalau semua pemain ini bakal menjajal ROG Phone untuk bermain. Wow, keren banget tuh. Mereka bakal ngerasain sensasi serunya loh bro. Aku udah gak sabar, tapi nih Ji, Yes, yes, sebelum kita yes. mulai friendly match kita, boleh dong kita kenalan dulu sama tim Rachel Chia dan juga tim Bang Pen. Boleh banget. Halo Rachel. Halo. Apa kabar, cantik? Baik banget. Wow, udah siap hari ini? Sudah siap dong, siap ya? Siap. Tapi sebelum kita mulai, kenalin dulu dong. Rachel bawa siapa aja nih? Boleh, di sini ada Ito, ada Askar, ada Rudi sama Aca. Halo semuanya, udah pada siap? Jangan mau kalah ya. Tapi Momo-chan, Apa tuh? kayaknya dari Bang Pen ini udah nggak sabar banget untuk menang nih. Lihat, dari muka-muka top globalnya dia udah siap. Dan kita Iya bakal kan? tanya dulu, Bang Pen apa kabar? Baik Ji, baik. Mohon maaf, di sini. Ya kan nggak tahu. Ya baik, baik, baik. Luar Baik. biasa. Wih, udah siap untuk menang? Siap karena gua udah bawa top global kelurahan ya. Kalau gitu boleh dong kenalin timnya siapa aja? Ada Ilham, ada Fadel, ada Irfan dan juga ada Dwi. Gila, Bang Pen mukanya tuh kayak serius banget. Serius Ada- banget ya. Iya, tapi Pokoknya udah gak sabar udah untuk gak mulai. sabar. Dan juga aku sih kayaknya mendukung penuh support 1000% Thank you Ji. tim Acel. Sama Tim Ji, gua Acel. juga dukung dia. Ada Momo-chan yang mendukung tim Bang Pen. Momo-chan Oke. yang the best. Gila, tapi nggak Iya. cuma kedua dari guest star kita yang ready nih Ji. Karena para viewer juga yang lagi menyaksikan acara launching ROG Phone 5 series ini, mereka bisa berpartisipasi dalam kuis tebak pemenang Friendly Match Mobile Legends Bang Bang. Caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal pilih aja. Kira-kira kalian mau jagoin tim siapa? Apakah tim Rachel Chia atau Dari justru- tim Bang Pen. Benar banget. Oke, kalau gitu kalau misalnya menang itu dapat apa sih Momo-chan? Waduh, kamu nggak tahu ya. Hmm? Nanti nih pemenang kuis itu akan mendapatkan satu buah Asus ROG Phone 5. Wow, sumpah. Aku Iya. aja deh yang ikut kalau gitu. Nggak boleh buat teman-teman viewer kita dong. Aduh, yaudah deh. Nih karena aku sedang berbaik hati buat kalian semua, aku kasih tahu caranya. Gimana sih untuk ikutan kuis ini? Caranya tuh gampang banget. Tinggal kalian tulisin aja siapa jagoan kalian di match kali ini. Contohnya, tulis hashtagnya dengan hashtag tim Rachel atau tim Bang Pen. Dan jangan lupa diberi caption Raise Your Game dan juga hashtag ROG Phone 5 ID. Wow, aku udah gak sabar banget sih. Gimana Yes. kalau langsung kita mulai aja Ji? Oke, kita bakal kasih kesempatan Bang Pen menyusun strateginya dan juga Acel. Dan kita bakal turun ke bawah, langsung kita casterin aja tanpa berlama-lama. Good luck ya guys! Good luck, Let's go Momo-chan! Oke Momo-chan, Apa tuh? kita udah di bawah. Are you ready? Let's go. Kita tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke match kali ini. Di mana Bang Pen akan melawan Rachel Chia. Let's go! Woohoo! Your team is banning. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke draft ban and pick-nya nih Ji. Yes, benar banget. Dan kali ini yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk ngeband pertama kali itu dari tim Rachel Chia. Iya, kira-kira apa ya bakal di-ban? Apakah mereka bakalan ngikutin meta yang sama? Meta yang lagi bener-bener happening banget? Aduh, kalau misalnya mereka ngikutin meta happening, kayaknya nggak seru banget di friendly match kali ini deh. Iya ya, harusnya
pakai hero-hero yang lain daripada yang lain. Iya, contohnya kan Bang Pen top global Your team Fanny. is Dia banning. pakai hero itu. Wow, dia Fanny-nya berarti benar-benar Fanny yang bukan Fanny darat. Wah, Funny malah. Funny moment. Iya, Funny moment. Aduh. Saking jagonya dari Funny moment, tapi ternyata Momo-chan yang udah di-ban ini adalah pemain sepak bola dari Land of Dawn. Wih, Kang Bruno. Bruno Wati. Bruno, kenapa Bruno Wati? Kan kita dulu punya Ronaldo Wati. Oh iya, Bruno Wati. benar juga nggak salah. Emang kamu tahu dia laki-laki atau perempuan? Benar juga, Karena jambulnya. Gak ada yang tahu. gak ada yang tahu ya. Tapi dari sisinya Bang Pen mereka udah buang Your Granger. team is banning. Granger ini, si cowboy satu ini. Kenapa tuh? Memang lagi happening banget, lagi trending topik. Your team is Wih, tapi picking. nggak cuma Granger tapi juga ada Cloud nih Ji yang dibuang. Aduh, ini pasti orangnya salah memerhatikan deh. Kenapa? Yang jago Cloud kan aku, bukan tim gitu. Acel. Siapa tahu Rachel yang jago Cloud. Wow, Diam-diam karena dia pakai ROG Phone 5 makin jago Cloudnya. tahu gitu aku ajak main Acel terus aku boleh minta nomornya nggak? Nggak boleh. Aduh, pelit banget sih. Rachel friendlist-nya udah penuh Ji. Aduh, tapi kali ini ada Glue juga yang dibuang. Tapi Tigreal kah untuk di first pick-nya. Oh, ceritanya mau gagah perkasa Mau ga- pakai tiga. Mau kasih lihat. Enggak gini, Momo-chan. Aku Kenapa? tahu konsepnya orang-orang ini. Kenapa? Udah, Kak Acel, biar aja aku yang ngetengin, biar aku yang terima semua damage Kak Acel. Biar Kak Acel terlindungi dari apapun. Basi. Tapi beneran langsung di-pick loh. Makanya udah aku bilang. Aduh. Ceritanya tuh pengen jiwa kesatria. Jiwa kesatria ya. Pas banget emang Tigreal itu gagah perkasa Ji. Udah Makasih. jadi, bukan kamu, Oh, Tigreal. salah, maaf. Mukanya aja masih gantengan Tigreal Ji, mohon maaf. Mohon maaf, kalau muka aku kayak gitu, Udah nggak di sini. cewekku sekebon. Banyak. Aduh, tapi ada Freya dan juga Kufraka. Oh, ternyata diganti langsung ada. Oh, Johnson nih. Ini kalau Johnson sih seru banget sih, Ji. Enggak. Pasti Bang Pen pengen pakai hero yang mirip sama dia. Apa? Grok. Gak ada yang tahu. Apa, Grok? Karena kan gagah, oh Johnson. Johnson. Gak mungkin kan gagah perkasa. Dia mau Nino. Oh, dia pengen Tino. Dia pengen menculik Rachel. Wah, ini jadi dari para tim Acel nih. Iya. Harus siap-siap nih. Kalau Acel terculik, udahlah aku yang naik ke atas aja. Jangan dong, Aku yang main aja kalau gitu. jangan. Aduh, Rachel tuh udah ada 4 orang yang nge-cover. kayaknya kurang satu. Kurang satu ya. Aku. Gak bisa, kamu jadi ini aja. Wasit. Nggak apa-apa, yang penting di belakang Acel. Canda belakang. Sae. Tapi ternyata ada one di sini yang lagi jadi shadow pick nih buat timnya Acel. Aku jadi penasaran sih, Acel tuh mau pakai hero apa ya nanti ya? Biasanya ya kan karena aku adalah salah satu organisasi pemerhati Acel, Oh sih, OPA. OPR. OPR. Soalnya jadi gini, Acel itu bermain support. Oh support. Bermain support iya. Jadi kayaknya kemungkinan dari 3 hero yang sudah di-pick dari tim Acel, ini belum ada yang dimainkan sama seorang Rachel Chia sebagai brand ambassador kita nih. Widih, tapi aku jadi ini sih, jadi pengen disupport juga sama Rachel. Gimana sih kamu yang di rumah tuh gimana yang dipikirin dong? Astaga, Your ya kan team gak is apa-apa. banning. Ada yang namanya tempat kedua dan tempat ketiga. Alright, kalau gitu ternyata ada curry. Kari, Ini benar-benar ya masakan dari Jepang yang kita tahu banget rasanya. bukan. Itu kuri. Oh, curry. Karena ini kari ya, Curry itu mah pemain basket. Stephen Curry. gak tahu. Ya, Allah Aduh. Momosan. Gini nih, gak punya TV di rumah. Aduh, Your tapi team Eudora is dibuang ini banning. udah tahu nih Rachel main support. Kemungkinan bisa main Eudora. Kamu nggak tahu Acel itu adalah pemeran Selena di Skin Stone di Mobile Legends Bang Bang. Aku lihat sih aktingnya keren banget. Pas jadi Selena, jangan sampai kamu kena lelenya. Aku, Ketika kamu kena lelenya, itu tau nggak namanya bukan cuma jiwa ragamu saja yang keculik, apa tuh? tapi hatimu juga. Dan tahu nggak Momo-chan? Apa? Emang aku tuh doyan makan lele. Oh gitu. Tapi aku tidak mau sampai terpatil lele dari seorang Terpatil. Rachel Chia. Saai jomblo. Cakep. Tapi masih ada band terakhir nih dari tim Rachel. Kira-kira siapa yang mau dibuang? Oh, Justru dibuang Selenanya Rachel Chia. my God. Kenapa bisa Selenanya yang bahkan diamankan di sini, Momo-chan? Berarti ada kejutan dari Rachel. Ji. Aduh kaget. Belum. Oh, belum. Belum. Hilang dong. Gila, ini semua supportnya diambil sama tim Bang Pen. Berarti mereka benar-benar mau habisin support-supportnya biar Rachel bisa main nih. Tapi masih banyak Your banget team ikan is di laut. picking. Bener. Tapi kita nggak tahu Acel suka ikan apa ya kan?
Bener gak? Maksudnya Bener juga. banyak banget hero support, tapi kita nggak tahu nih Acel main apa. Oh, Angela ini udah paling support yang benar-benar apa ya? Enak banget sih. papi pu. Benar, ada slow effect-nya, terus bisa nyelamatin temen juga pakai hard guard. Ini ya menurut aku ya, Angela itu salah satu support yang cocok banget buat Rachel. Tapi kali ini kayaknya penggunaan Khalid cocok banget sih. Ini bakal jadi wombo combo combro, di mana ketika Khalid ada di depan, ada hard guard dari seorang Angela. Gak mati-mati tuh, Ji. Gak mati-mati, dan bahkan dia masih punya heal tambahan dari quicksand guard-nya. Oh my god, grafik bagus banget, tapi ternyata dari Bang Pen pun gak kalah. Iya. Mereka punya Kimi, mereka punya Kari. kayaknya Harit. Oh, tapi Harit Harit kah? yang dipakai sama Fudel. Taruh Fudel? nggak? Yes, Fudel bakal pakai Harit. Iya kan dia lagi nge-pick sekarang. Nggak bisa aja dong ganti-ganti. Oh iya Gitu. ganti-ganti. Tapi dia mau main Kimi ternyata, Ji. Bentar, kalau dia main Kimi, Kiminya ditaruh di mana? Yang jungler ini siapa? Kalau aku pribadi, in my humble opinion, Yes. Kiminya yang jadi jungler. Oh, kalau aku Karinya yang jadi jungler. Oh, oke, kalau gitu kita bakal lihat dan saksikan sendiri. Momo-chan, Yes. dari draft pick kali ini, kamu memilih tim mana? Aku sih tetap paling setia si Bang Pen dong. Oke, Acel, jiwa dan raga aku untuk kamu, jadi aku mendukung Acel. Baiklah, kita buktikan langsung gimana. Buktikanlah. Jangan, copyright. Jangan, copyright. YouTube. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Ini dia friendly match Mobile Legends Bang Bang dari tim brand ambassador kita ada Rachel Chia melawan Tim Bang Pen. dari content creator. Langsung saja dapat kalian semua, jangan lupa untuk mendukung dan juga pilih siapa yang akan menang di friendly match kali ini. Langsung aja kita back to the game. Let's go. Kalau kita lihat nih di area mid nih, oh justru Karinya yang di area side lane. Berarti benar, Ji? Betul kan? Nah, aku sudah kuprediksi, sudah kudugong. Dugong. Dan bahkan Bapen menggunakan Freya di sana. Lihat, bakal coba digeser begitu saja. Dan tapi bahkan Fiddle Wolf? udah first blood bakal didapatkan. Oh my god, ini bencana. First blood di bawah menit 1, Momo-chan. Nggak apa-apa, ngepur dulu di awal-awal biasanya, Bung. Ya, awal-awal sih ngepur ya. Tapi kalau misalnya kepurnya udah banyak ya lumayan. Lumayan gitu ya, nggak apa-apa. Ini awal-awal tim Bang Pen masih mencoba mencari celah. Kira-kira gimana caranya culik si cantik ini di area belakang? Oh, cukup sulit pastinya. Sulit, pasti. Tapi waktu yang dilakukan oleh seorang Kari ini cukup baik. Kenapa? Penggunaan Kari ini mungkin di late game bakal sama atau bisa dibilang kita head to head kan dengan seorang one-one. Itu bakal punya power yang sama. Aku nggak bilang damage yang sama tapi power. Power yang sama ya? Kekuatan mereka di akhir-akhir game itu ketika item mereka jadi, ketika mereka udah settle untuk team fight itu bakal sakit banget dari kedua belah pihak. Benar, dan tergantung dari positioningnya juga seperti apa. Dan yang pastinya combo dari skill yang digunakan dari kedua tim. Sedangkan di area atas Bang Pen kita nih Waduh, masih mencoba mencari space. aku ada pesan sih untuk Ilham Junior. Kenapa tuh? Udahlah Bang Pen nggak usah ditemenin. Kenapa? Laki-laki dewasa harus sendiri, mandiri, mandi sendiri, makan sendiri. Aduh nggak gitu. Ya. Hampir aja tipis ya itu Kimi. Mohon maaf ya, namanya Pudel yang mana ya guys ya? Oh, tapi di area bawah ternyata Miracle-nya sudah mulai mengharas seorang Ivan Kucil yang akan tertumbangkan di area bawah, Ji. Mohon maaf, ini Kenapa? tim dari Rachel Chia serius banget dilihat-lihat Serius mainnya ya. banget dong. Iyalah harus. Yang jagain tuh cewek cantik loh di sini loh. Tapi ternyata Arsnya juga bakal coba dibully-bully dan itu bakal menjadi balasan dari tim Bang Pen. Satu lawan banyak bukan hal yang baik untuk seorang Ars, tapi kita lihat di sini dari para pemain dari tim Fudel atau Bang Pen ini ternyata tidak alergi seafood. Mereka mengambil turtle untuk pertama kalinya di friendly match kali ini. Iya, meskipun harus kehilangan 2 poin di awal, tapi setidaknya mereka bisa dapetin objektif turtle yang bakal membantu dari sisi network dan juga level mereka. Yap. Tapi Bang Pen sepertinya bakal coba untuk farming lagi, menjaga laningnya di arah top lane. Dan Bang Pen ini adalah offlaner harusnya ya. Yang dijaga itu god laner yang di bawah. Kenapa offlanernya? Kan offlaner itu para jomblo-jomblo di luar sana mereka tahu rasanya. Kenapa tuh? Bertahan seorang diri tak ada yang menemani. Itulah offlaner bro. Bener juga, tapi kali ini lihat sudah ada pertarungan di area rivernya. Miracle yang bakal menjadi korban berikutnya dan bahkan Fiddle Wolf di area belakang tadi sempat memberikan damage tambahan, Ji. Tapi Glory is coming. Langsung ada 5 dengan satu implosionnya. Bakal coba dipaksa. Rachel dia tertangkap double
double kill didapatkan. Oh my god. Kali ini berpemain dari tim Bang Pen harus pulang dan Crossbow Sting berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Dan ternyata masih bertahan dari seorang Wang tidak terlalu lama dan shutdown. Langsung dibalaskan lagi, tapi kali ini harusnya masih bisa bertahan dan harus tumbang juga di area midnya. 2 dibalaskan 3. Cukup adil pertukaran kali ini di arah mid lane, tapi sepertinya karena tidak adanya yang terpick off dari core seorang tim Bang Pen, ini membuat dia lebih untung. Masih bisa dapetin purple buff, masih coba dapetin rotasi, dan bahkan Ipan Kucil yang tumbang. But it's okay, no problem. At least Pudel Wow-nya masih bertahan hidup sampai saat ini. Iya, dan ini sebenarnya menjadi tabungan yang enak banget sih buat Wen juga, dimana tadi dia dapetin double kill. Neno dar! Wah, kok ada tabrakan di sana, tapi Bang Pen sepertinya kali ini bakal ditumbangin. Terlalu dive in, Bang Pen, prit! Offside, Bung. Dan bahkan lihat dari seorang juara ZR ini nggak ke pick off. Tapi ternyata kecelakaan tunggal di sana malah menimbulkan korban untuk timnya sendiri. Mencoba di heal begitu saja. Mereka di garis depan, belum ada tolong part memory, dan Dwi Gusti berhasil kabur. Karena adanya P3K keliling dari Ilham Junior 48. Iya, dan bahkan kalau kita lihat Rachel Chia tadi sempat masuk ke area. Seorang Miracle di sini dengan hard guard-nya masih bisa bertahan juga dari kedua tim di area atas. Alright. Momo-chan, tapi kali ini lihat bakal ada Johnson, Tenonenot, bakal ada tabrak lari kali ini. Oh my god, yang menjadi korban adalah Sigril. Secret Hammer dikeluarkan, tapi ternyata korbannya langsung tumbang mendapatkan 2 poin dari tim Bang Pen. Wow, ini kalau dilihat-lihat ya, Bang Pen tuh bagus banget mainnya ketika mereka main formasi 4-1. Benar banget, 4-1. Lalu menurut Momo-chan, bagaimana tim Acel untuk memenangkan pertandingan ini, Cimomo? Kalau aku bilang sih mereka harus benar-benar peka minimap, terutama sama Johnsonnya sih. Jangan sampai mereka sampai miss, bisa dibilang kayak jangan sampai mereka lupa. Kalau misalnya di sisi Bang Pen tuh ada Johnson yang selalu keliling kayak gini nih, Ji. Bang Pen, mohon maaf itu mobilnya nggak bisa bertiga, cuma berdua, Bang Pen. Dia mau ikut juga, tapi lihat ada tabrakan lagi. Di sini Dwi Gusti seorang diri, ternyata tak ada yang menemani. Seperti jomblo-jomblo di luar sana. Oh my god, Dwi Gusti still survive di jungle. Iya, sementara kalau kita lihat dari Fudolwo mau bermain secara objektif, mau ngedapetin turret objektif di area mid kali ini. Alright. Momo-chan. Oh, tapi Ars kali ini mencoba untuk mendefense dan mengcover turret di area mid. Dia nggak mau sampai kecolongan. Tapi ternyata Fudolwo masih belum punya ini ya, belum punya damage yang cukup ternyata. Tapi Momo-chan lagi dan lagi lihat Tenot. Bakal ada satu buah rotasi karena top lane, dan ternyata ditabrakkan begitu saja. Memotong rotasi dari seorang Johnson. Tapi ada Bang Pen mencoba untuk datang, lihat udah mulai terbang Bang Pen dengan sayapnya. Ars bakal dirasuki oleh seorang Rachel Chia. Di belakang sana ada damage terlalu besar. Korban memory harus mendapatkan seorang Dwi Gusti. Iya, memang kalau kita lihat Arsnya di sini bakal ditumbangkan kan ternyata. Masih bisa ditumbangkan dari sisi lain. Lihat Bang Pen yang maju paling depan, dan bahkan lihat Fudolwo mendapatkan free space di area belakang. Mereka bakal menjadi korban kali ini, harus ditumbang satu dari tim Rachel. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Fudolwo akan menukarkan nyawanya, Ji. Dan bahkan shutdown didapatkan gold yang cukup banyak untuk tim dari Rachel Chia. Inilah kenapa sekarang Kimi jarang banget digunakan untuk sebagai jungler. Kenapa tuh? Karena dia harus menggunakan emblem magic dan tidak menggunakan killing spree. Tadi beda cerita kalau Fudel pakai killing spree. Dia bakal dapetin 1 poin kill, darahnya kembali lagi, dia bisa dapetin 2 sisanya dan bahkan triple kill. Tapi sayang sekali, Fudel Wow hanya bisa mendapatkan 1 saja. Iya, dan bahkan kalau misalnya pakai killing spree juga ada tambahan movement speednya ya. Sedangkan kalau kita lihat Dwi di area atas masih mencoba untuk meng-clear minion secepat mungkin. Mereka dari kedua tim sama-sama nggak mau kehilangan turretnya. Dan bahkan kalau misalnya Momo-chan lihat 1-by-1 situation di arah bottom lane, Ipan Kucil sebenarnya bakal tumbang. Karena ada satu buah crossbow offset, Ipan Kucil nggak bisa bertahan. Buat tadi doing Ipan Kucil, dia harus pakai Wind of Nature seperti biasa. Benar banget, hanya untuk selamat dari Needle of crossbow offset yang dimiliki sama seorang Wen di sini. Tapi ternyata ada Dwi Gusti yang langsung menabrak ke arah Rachel di area bawah, dan bahkan lihat Rachel yang nggak bakal bisa pulang, maunya digoyang sama seorang Johnson. Lihat lagi dan lagi, Dwi Gusti melakukan satu buah tindakan yang luar biasa. Kecelakaan tunggal di arah bottom lane, tidak ada sama sekali polisi dari tim Acel Chia yang bisa menanggulangi kecelakaan itu. Tapi ya, Ji, aku salut banget sama tim Bang Pen sih. Meskipun kadang mereka harus hilang member, kadang mereka benar-benar harus diharas sama one-one-nya di area bawah, mereka tetap peka objektif loh. Ya, berarti kita tahu sekarang tim yang alergi siput tim Acel. Bener juga. Nggak ada deh tadi ketika dia menang menuju ke arah Turtle.
semua dari tim Bang Pen semua. Ini Iya. benar-benar kayak tim Bang Pen ya. Kita melihat lah ya, seorang Bang Pen ya kan yang Yang top global katanya ya. iya, benar-benar dia nggak sama sekali alergi siput. Tapi lihat kecelakaan tunggal menuju ke arah belakang. Nggak ada lagi satu buah Rachel Chia. Tapi ternyata satu implosionnya berhasil mendapatkan Ipang Kucil. Ipang Kucil tertumbangkan seorang diri dan bahkan di sini dua harus hilang Momochan. Tukang somai kejebur God. Oh my God. Dan kalau kita lihat tadi Rachel Chia pun sempat mendapatkan 1 poin lagi. Sedangkan di sisi lain lihat seorang Glory S ini yang bisa dibilang kayak menjadi tumpuan juga untuk tim Rachel berhasil ngedapetin poin dia yang kelima. Oke Dwi Gusti ternyata wow. Mohon maaf Dwi Gusti, itu turret dari zamannya gue lahir sampai gue gede kagak goyang-goyang tuh. Di sono aja. Di situ aja dari zamannya Bang Pen itu benar-benar top global Hayabusa sampai Jongshan di situ aja. Iya, kenapa dia tabraknya turret ya? Enggak paham. Enggak. Enggak ngerti. Enggak apa-apa, enggak ada yang ngelihat. Tapi di sisi lain lihat di area atasnya Bang Pen masih ditemani sama si Ilham Junior. Benar-benar Ilham Junior ini feeling gue memang ngefans sama Bang Pen nih. Iya, ditempel terus ya. Atau enggak mereka berdua dulunya adalah Wota. Kakak adik. Iya. Kenapa Wota? 48 ya? Iya jadi kompak. Ilham Junior, Bang Pen 48 besok namanya. Bener juga. Tapi ternyata ada implosion lagi dan lagi dari seorang Ars kali ini bakal didorong dan juga lihat ada combo yang masuk dari seorang JRZR. Tapi di sisi lain Mir Exo bersama dengan JRZR udah mulai datang ngebantu. Tapi di sisi lain Budulwo-nya hampir aja masih bisa ngedapetin satu member dari Rachel Chia di sini. Oh, di spray dan begitu saja Arsen tertinggal seorang diri. Miracle harus melepaskannya dan kali ini Miracle harus menyelamatkan dirinya. Emang kehilangan 2 poin tapi di arah mid lane turretnya sudah pecah sedangkan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Iya, sementara di sisi bawah justru dari tim Bang Pen bermain sangat dengan objektif sekali ya. Dia langsung ngedapetin turret mereka yang keempat kali ini. Tahu nggak kenapa Bang Pen bermain serius? Kenapa? Pengen pulang ditungguin bininya di rumah. Udah dicariin ya? Udah ditapon-taponin, ayo cepat pulang kamu mau makan nggak? Gitu. Benar banget. Dan tapi nih kok masih terlihat sih sebenarnya pemain yang cukup mendominasi dari tim Rachel yaitu Glory S dengan Wen-Wen-nya. Dan gue nggak expect banget sih Bang Pen bisa dapetin 5 poin kill gitu loh. Karena iya ya, dia tiba-tiba nge-trauma Dwi Gusti bakal coba auto rotasi, mencoba melatih jungle dan bakal berhasil mendapatkan artis dari implosion belum dikeluarkan. Bang Pen seorang diri bakal coba dihajar. Implosionnya kenapa? Tambahan, tapi Glory what are you doing? Dan Momochan. Iya, di saat down 2 member di area pitnya. Dan kali ini lihat dari tim Bang Pen, mereka benar-benar mau berfokus untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama, Ji. Lihat mereka teriak rata. Ratakan, tapi ternyata di sini memang kompetitif banget dari tim konten kreator kita dan juga brand ambassador kita dan bahkan Bapak Lord yang terhormat harus diamankan oleh tim Bang Pen Momochan. Wow, tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan sama teman-teman dari tim Rachel kali ini mereka harus terpaksa mendefend base-nya. Yes. Dan bahkan lihat rotasi Dwi Gusti. Ini benar-benar udah kayak angkot Microlet 214. Keliling-liling komplek aja. Tapi ternyata nggak ada yang turun sama sekali. Karena belum ada penumpangnya. Dan Bapak Lord di arah bottom lane sudah melenggang bebas di catwalk menuju ke arah base. Benar banget. Ini memaksa teman-teman dari tim Rachel harus bersiap atas inisiasi yang mungkin bisa aja dibuka sama teman-teman dari Bang Pen. Terutama dari si Dwi Gusti ini dengan Johnsonnya. Dwi Gusti ini memang benar-benar bahlul. Lihat dia muter-muter aja di situ tuh ya kasih. Dan sepertinya dia nunggu momentum ketika Lordnya menuju ke arah base. Rahel Chia udah nggak punya ultimate kali ini. Sakaratul maut, tembakan maukah kau jadi pacarku? Ternyata Pudel masih ditolak sama Rachel Chia. Masih bisa selamat juga dari seorang Rachel tapi di area bawah Lordnya udah mulai masuk dan Dwi Gusti langsung flicker dari seorang Wen-Wen kali ini tapi tertabrak Arsnya. Apakah bakal tumbangan tapi Dwi Gusti kali ini bakal menjadi korban dan ternyata lihat Bang Pen di area depan terlalu offside sepertinya dari seorang Bang Pen. Bang Pen, what are you doing? Terlalu dini dan ternyata Glory As masih selamat. Tersisa 2 orang. Ini bencana. Dan bahkan tapi ternyata Bang Pen bakal mendapatkan kemenangan dan congratulations pada tim Bang Pen yang berhasil memenangkan Friendly Match Mobile. Congratulations untuk tim Bang Pen kali ini. Dan ini ternyata seru banget ya. Friendly match yang bukan friendly match. Oke, Momochan, aku udah gak sabar. Mari kita ke atas, mari kita berikan selamat langsung kepada mereka. Let's go. Let's go.
ROG. Bener banget Acel, congratulations, kamu tetap menang di hatiku. Wah. Di hati gue, sabar dong. Ya kan? Tapi congratulations untuk Bang Pen berhasil mendapatkan kemenangan dan kali ini buat kalian semua ya, kita bakal langsung invite ke depan aja boleh? Boleh. Oke, untuk juara kita boleh dong ke depan. Ayo Hey. dong. Wow. Gila ini yang namanya di Gusti yang mana sih? Aku penasaran. Oh itu. Yang ujung, yang bawa Johnsonnya udah kayak supir Iya. angkot kalau kata Oji. Ini SIM-nya nggak nembak. Oh, Ini nggak sebenarnya nembak ya? Iya. Oke Bang Pen boleh silakan di Betul tengah banget. langsung Bang Pen kali ini. Ya. Oke, 2 di sana, 2 di sini. Dua di Dipisah sebelah dulu. ke sini. 2 di sana. Sama aja. Nggak Udah, sia-sia Cimomo nih. nggak gigit. Gak gigit kok aku. Nggak sia-sia nih top kelurahan gua ajak ke sini. Wih, Kalau mau boleh tahu ini kelurahan mana? Sawah Besar. Bojong Kenyot. Oh, ini mana Pondok Gede? Ya. Tapi ini jauh-jauh loh, khusus Jauh-jauh. ROG Phone 5. Gokil banget mereka. Wah, gila keren khusus banget. ROG Phone 5 ya. Iya, gokil banget gak sih? Tapi Bang Pen gimana perasaannya bisa menang lawan tim ACLC ya? Biasa aja sih. Bercanda. Sombong juga. Enggak, bercanda. Jujur kami tremor tadi. Kami tadi tremor. Kayak awal-awal kan ya? mati 2 ya kan. Iya. Gua sosokan kayak, tenang guys, tenang. Woi, tenang woi. Tenang gemetar. Iya, lu semua tenang dong, tapi gue nggak tenang. Tahu nggak yang lo hoki banget apa? Ah, Ketika betul. lo tremor, lo megang handphone dari ROG Itu, Phone 5. kebantu handphone. Jadi nggak jatuh handphonenya. Betul, kebantu handphone, lebar lagi kan. Meskipun gak ada skillnya, Engbong. yang penting handphonenya keren ya. Itu. Oke, dan Betul. kali ini gue pengen ngasih sesuatu yang spesial buat Bang Pen yang udah berhasil menang di friendly match kali ini. Wih, apa Oke, tuh? let's go kita bawa ke atas. Ini dia plakat untuk tim Bang Pen. Waduh. Terima Oke. kasih. Oke, kita pegang nih kali ini. Congrats Bang Pen dan kawan-kawan. Nah, Bang Pen, biar ngerasain kayak profesional player, Mau dong, mau kan? banget, Nah, mau banget. kita sama-sama bakal difoto dulu ya. Diabadikan momen seumur hidup Bang Pen yang bakal cooldown 5 tahun ini. Gue menang ginian. Seneng kan? Bisa nge-host doang kan. Oke, kalau gitu senyum dulu di garis di depannya, senyum. Nah, hai, congratulations, congrats. Bang Pen berhasil menang di friendly match kali ini. Tonton boleh pegang, biar senang. Gila. Boleh. Ya Allah, ya Congrats ya. Bentar, udah. Beneran doang ini. Udah cukup. Emak bangga di rumah? Bangga, Bangga? bangga. Tapi Bang good Pen game. orang tua bangga di rumah? Oh pasti Iya. dong. Tapi Ji, Oke. good game juga buat tim Rachel. Boleh dong gabung sama kita di Weh, stage. sini dong boleh bergabung sama kita tim Acel. Tetap Acel juara di hati gua, tetap. Oh, Acel juara Padahal di gue hati juga kita. dukung Rachel gitu Iya. tadi. Rachel yang menang. Iya. Mereka ini pada kompetitif semua. Nggak apa-apa, tim Acel di sana ya Ya. kan. Tapi gue juga mau bilang congrats buat tim Acel. Terima kasih. Udah try hard, nice try banget. Gak apa-apa kalau yang penting Rachel masih jadi brand ambassador ya. Oh, dan semoga Iya. Nyusul kali gue ya. Nah, mungkin kalau misalnya kan brand ambassador biasanya cantik dan ganteng. Iya. Kalau butuh yang mukanya standar ada saya. Gas lah ya. Oke. Aduh. Tapi buat kalian semua yang penasaran berapa sih harga dari ponsel keren ini? Sabar. Sesaat lagi ya.
Yeay, kembali lagi bersama kami di acara ROG Phone 5 Series Raise your game, Yeay. Setelah tadi kita seru-seruan bareng nih di game show Match G, sekarang kita akan memasuki acara yang paling penting dan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Prize Unveiling. Nah, untuk itu kita langsung undang kembali ke panggung Ibu Davina Larissa untuk Asus ROG Phone 5 Product Presentation Prize Unveiling. Halo, terima kasih. Kembali lagi bersama saya untuk bagian yang paling ditunggu-tunggu. Prize Unveiling untuk ROG Phone 5 Series. Pertama, mari kita mulai dari aksesoris ROG Phone 5 untuk menambah kehebatan pengalaman bermain menggunakan ROG Phone 5 di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 aksesoris yang dapat Anda pilih, yaitu Kunai 3 Gamepad for ROG Phone 5 seharga Rp1.499.000. Aeroactive Cooler 5 seharga Rp799.000. Lighting Armor Case seharga Rp499.000. ROG Kunai 4 Bumper seharga Rp249.000. ROG 65 watt adapter seharga Rp499.000. Dan ROG 1,8 meter USB-C cable seharga Rp199.000. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sudah kalian tunggu-tunggu. ROG Phone 5 dengan RAM 8GB dan ROM 128GB seharga Rp9.999.000. Dan ROG Phone 5 dengan RAM 12GB dan ROM 256GB seharga Rp14.999.000. Dan untuk ROG Phone 5 Ultimate dengan RAM 18GB dan ROM 512GB pertama di dunia, beserta dengan ROG Ultimate Fan Gift Collection dan Aeroactive Cooler 5 seharga Rp18.999.000. Tapi khusus untuk periode launching ini, kita hadir dengan penawaran khusus yang sangat menarik hanya untuk periode 15 Juni sampai 2 Juli 2021. Anda bisa membeli ROG Phone 5 8GB, 128GB free bundle dengan Aeroactive Cooler 5 yang dapat dibeli di Eraphone atau Eraspace, Asus eShop, dan ROG atau Asus Store. Anda juga bisa mendapatkan ROG Phone 5 RAM 8GB, ROM 128GB, free bundle dengan ROG Zetra 2 Core Earphone yang secara eksklusif dapat di JDID. Program Purchase with Purchase kami yang dapat dilakukan di Eraphone atau di Eraspace, ROG AS, Asus Store, Asus eShop, JDID sangatlah menarik. Setiap pembelian ROG Phone 5 RAM 8GB atau 12GB, Anda akan mendapatkan diskon untuk pembelian Kunai 3 Gamepad dengan harga diskon menjadi Rp999.000. Harga normalnya Rp1.499.000. Sekian dari saya, terima kasih. Let's raise your game bersama ROG Phone 5 Series. Wah, fix no debat, ROG Phone 5 benar-benar worth to buy gadget tahun 2021. Desain yang keren dan juga performanya yang luar biasa, Asus ROG Phone 5 Series memang the real gaming phone. Iya bener banget, sumpah ya udah gak sabar banget nunggu besok buat beli ROG Phone 5 yang Ultimate, soalnya eye catching banget.
penjelasannya wow. Pasti para viewers YouTube kita semua nih Ji, udah pada gak sabar buat nyobain gadget sekeren ini. Pastinya, udah gak sabar banget Momochan. Benar, dan yang pastinya juga jangan lewatkan special price mulai besok tanggal 15 Juni sampai 2 Juli 2021 di toko-toko yang tadi sudah disebutkan ya. Dan yang pastinya juga buat teman-teman nih yang masih stay tune di YouTube kita, jangan kemana-mana dulu karena sesuai janji kita akan bagi 1 buah ROG Phone 5. Wow. Tentunya untuk 1 orang pemenang yang sudah beruntung, yang tadi udah nebak siapa pemenang dari friendly match yang seru banget tadi Ji. Betul banget Momochan. Tapi Ji, Apa tuh? kalau acara launching tanpa musik tuh kayak sayur tanpa garam kali ya. Santai, tenang aja karena permintaan dari Momochan udah bakal dikabulkan oleh Asus. Wow. Dan ladies and gentlemen, mari kita sambut Alpha Plus Dancer dan DJ Performance by Arin Catherine. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I won't tell. Gimana Momochan? Keren abis kan musiknya? Gila Ji,
keren banget. Dan Ji, kita juga udah terhubung dengan Studio 3 CNN Indonesia untuk mengundi siapakah yang akan membawa pulang ROG Phone 5. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke studio. Let's go! Terima kasih Oji dan Momo-chan. Wow, seru banget ya. Dari peluncuran seri terbaru ROG Phone, Asus ingin membuktikan keseriusannya untuk mengembangkan gaming phone untuk para gamer di Indonesia. Menurut Asus Indonesia Marketing Manager Davina Larissa, Asus ROG Phone 5 ini adalah jawaban untuk para gamer yang mendambakan kenyamanan bermain dengan fitur-fitur yang komplit. Beberapa keunggulan yang disebut tadi antara lain adalah prosesor terkuat Snapdragon 888, layar AMOLED dengan refresh rate responsif, audio yang menggelegar dan ketahanan baterai 6000 mAh yang dilengkapi Quick Charge 5 yang mampu mengisi daya sampai 70% dalam waktu 30 menit saja. Asus ROG Phone 5 juga dilengkapi dengan berbagai aksesoris yang bisa memberikan sensasi berbeda saat bermain. Iya, dan tadi juga kita sudah saksikan bersama kedua tim dari game influencer menjajal Asus ROG Phone 5 dalam game batch Mobile Legends Bang Bang. Rachel Chia yang merupakan brand ambassador Asus ROG Phone membawa timnya untuk bertanding dengan tim Bang Pen. Dengan mode draft pick, setiap tim telah memban 3 heroes. Tim Rachel memilih Wan dan Brody sebagai marksman, Khalid sebagai fighter, Angela sebagai support, dan Tigreal sebagai tank. Sementara itu tim Bang Pen memilih Carrie dan Kimi sebagai marksman, Freya sebagai fighter, Estes sebagai support, dan Johnson sebagai tank. Pertarungan seru pun terjadi sejak awal pertandingan saat kedua tim saling berebut buff dan turtle. Dan juga pada menit ke-11 tim Bang Pen kemudian berhasil mencuri Lord dan pada akhirnya berhasil memenangkan game match. Wow, selamat ya kepada para viewers yang tadi sudah menebak tim Bang Pen di kolom live chat di live streaming YouTube Asus ROG Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan langsung mengundi siapa pemenang satu buah Asus ROG Phone 5. Dan setiap viewer yang sudah menebak dengan benar dan juga mencantumkan email hashtag #RaiseYourGame dan ROG Phone ID akan otomatis masuk ke dalam sistem pengundian. Oke, udah ready? Siap-siap ya, kita akan undi sekarang yang beruntung akan membawa pulang ROG Phone 5 ini. Pengundian udah siap, kita mulai. Langsung saja. Oke, kita acak. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan membawa Asus ROG Phone 5 pada malam hari ini? Oke, kita lihat bersama. Standby semuanya. 3, 2, 1. Ya, stop. Oke, wow. Selamat kepada Akmal Ramdanakamal181@gmail.com. Wow, Akmal. Kamu pemenangnya. Nanti akan dihubungi oleh tim Asus lewat alamat email resmi Asus, asus.indonesia@asus.com. Asus Indonesia tidak mengenakan biaya apapun kepada pemenang kuis. Tapi jangan lupa, pajak ditanggung pemenang ya. Dan selesai sudah rangkaian acara launching Asus ROG Phone 5 series. Terima kasih telah setia menyaksikan dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa di event selanjutnya dan bye-bye.